Alhamdulillah, salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita lanjut hari ini materinya. Tunggu ya, boleh minta dikirim video pembelajaran IPAS MI sesi pertama tadi. Oh, belum ya. Tadi siapa masuk, Nak? Tadi biologi ya? Oke, yuk. Jadi web ini adik-adik boleh pakai untuk ya, karena ini gratis. Silakan dicoba-coba. Besok pertemuan sama Pak Mulia jam 9. Dah, ini agak macet sinyalnya nih. Oke, kita pilih yang bab ini ya, yang ada lensa-lensa. Yang mana nih? Tadi udah lewat ya. Udah habis suara aja kan? Oh, ini sifat-sifat cahayanya ya. Ini memang cuman itu ya. Oke, ya. Jadi sepertinya. Ini ada di Berarti sinyal kita tadi. masuk ke bab Hilangin itu. ini. Oh Ya, ini kan? geometri optik. Suara itu kan? Sudah berapa sekolah di sini? Sudah ada 11 sekolah ya. Suara di Ada Oke ya, suara. ntar ya lagi loh. Rekor, belum rekor belum. Ada rekor. Kita nunggu loading. Nggak bisa jam 8.30 Pak. Boleh-boleh aja. Jam 8.30 sepertinya nggak bisa. Boleh, mungkin kita ganti pengajar lain. Tapi kayaknya udah diumumin jam ini ya. Nah ini mau lensa Suara dulu kan? atau mau cermin dulu? Mana mau? Oh lensa ya. Karena banyak keluar kemarin lensa. Yuk. Nah kemarin kita udah belajar tentang lensa. Tapi baru menentukan bayangannya. Kemarin kan agak singkat. Sekarang kita menghitung karena soal beberapa tahun terakhir keluarnya itu ngitung. Oke ya, keluar itu Ada. menghitung jarak benda, tinggi benda, ya. Nah, menghitung berapa jarak bayangan, berapa titik fokus, gitu ya. Oke. Nah, Gini aja gue ya. ini Bapak izin foto dulu untuk Ini dibagikan apa? ke grup bahwasanya kita sudah mulai. Ada pertanyaan tadi? Jadi besok jam berapa jadinya Pak? Jam 9 nak. Besok jam 9. Seharusnya itu di Excel tuh jam 9. Mungkin Bang Ipul kirim yang lama ya. Yang IPA jam 9 besok. Besok Pak Oke, jam kita 9 foto siap. dulu. Siap. Bapak kalau mau Mana foto ini? nampakin muka Bu, ada pencitraan gitu ya. Oke. kan udah. Tapi nggak mau bu. Benar aja ke? Oh, kok tiga? Bubur ya. Nah, Kali aja loh. kelas MI IPAS udah mulai. Yuk kita mulai ya. Dah. Ini sudah direcord sudah. Kemarin kita kan sudah membahas Kemarin kita kan tentang sudah sifat membahas. bayangannya, nak. Sekarang kita akan bahas menghitungnya. Cermin yang sering keluar itu adalah lensa cembung. Ya, jadi lensa cembung ini bisa sering dikatakan dengan lensa positif. Kenapa positif? Karena dia berada di ini ya, bayangannya tuh berada di luar cermin gitu, di luar lensa. Oke, ada pertanyaan lagi. Jam berapa Pak besok? Besok jam 9. Jam 9 nak ya besok. Jam 9. WIB. Oke? Ya. Nah, di soal itu seringkali menggunakan lambang panah ya.
Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai. Ini namanya radius. Ya, berarti radius ininya ya, atau sering disebut apa titik fokus ya. Jadi kita boleh, Itu kan eh, apa kan? nah, apa itu titik Radius. fokus? Coba lihat. Sebelum kita masuk, kita coba dulu memahami apa itu titik fokus. Lensanya coba kita buat paling besar. Oke, materi pertama kita adalah memahami tentang sifatnya dulu. Jadi sebentar, kamu ya lebarkan nih. Yuk. Sifat yang pertama, adik-adik sekalian, ya untuk lensa cembung. Tunggu, ini ada yang nanya link ya. Oh, kamu ya kira di grup nanyain kita. Oke, kita mulai. Jadi untuk lensa cembung, ya lensa cembung, sifat yang pertama itu dia disebut dengan konvergen. Kalau ditanya sifat, sifat secara umum ya disebut konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen itu artinya suaranya ini ya ribut ya. Kalau ribut Bapak ini, Bapak dah. Oke. Jika ada yang mau bertanya di kolom komentar saja biar kita ini ya. Ada lagi yang nanya, maaf Pak, banyak nanya. Iya nggak apa-apa nak, nggak apa-apa bertanya, asalkan jangan tersesat ya. Yuk. Oke, sifat yang pertama untuk lensa cembung itu dia itu konvergen atau mengumpulkan sinar. Maksudnya apa nih? Ini kan nggak ada sinar nih. Ya, jadi ketika sinarnya datang, nah, dia terkumpul. Ya, nah, kalau dia mengumpul pada satu titik. Nah, nih. Ya, jadi ada yang namanya tiga sifat sinar istimewa. Nah, ini coba Pak Mulya, ya, Pak Mulya ulang. Ada yang namanya sinar istimewa. Apa itu sinar istimewa? Pak boleh diulang? Oke, ini Bapak ulang. Jadi ya, yang pertama tuh sifat dari lensa cembung itu adalah konvergen. Apa itu konvergen? Mengumpulkan sinar. Nah, catat ya. Biasanya tuh ada ditanya. Biasanya kalau besok keluar, kalau nggak ada berarti belum rezeki. Nah, artinya sinarnya itu mengumpul di satu titik gitu. Nah, kalau lensa cekung, nih lensa cekung, kalau kita ulang, sifatnya itu ya, lensa cekung, misal kita jaraknya kita jauh sedikit. Nah, sifat lensa cekung. Nah, dia menyebarkan sinar. Sinar yang datang disebarkannya. Nah, tuh. Jadi kalau sifat dari lensa cekung, kalau cembung kan konvergen, artinya mengumpulkan sinar. Kalau sifat lensa cekung itu divergen, artinya menyebarkan sinar. Ini bahasa ini aja, ya. Satu namanya konvergen, satu namanya divergen. Dah. Nah, ini gambarnya. Oke. Sekarang kita bahas sinar istimewa. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, kita coba jadi bahan ini biasanya muncul di soal-soal SMA atau SMP. Jadi buku yang adik-adik baca itu ke depannya boleh tentang buku-buku SMP SMA. Ya, kalau untuk mau cari materi ini. Ya, karena level MI, Olimpiade MI itu memang setara MTS SMA. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk ke situ, ini ada bahan Pak Mulia ambil dari MA. Nanti kalau meminta bahannya untuk baca-baca, Pak Mulia kirim ke grup. Jadi bahan yang lengkap itu ada di level SMA. Ya, tapi keluar soalnya tuh di level MI. Nah, coba bayangin. Adik-adik jawab soal SMA nih. Yuk, alat optik nama babnya ya. Ada mata, kacamata, kamera, loop, mikroskop, periskop, teropong, proyektor, dan lain-lain. Ada pertanyaan? Kita lihat dulu pertanyaan.
Nah, divergen menyebarkan sinar, betul. Sifat lensa cekung menyebarkan sinar, bukan ya sifat lensa cekung menyebarkan yang disebut divergen. Oke, kita mulai langsung aja. Kita mulai langsung. Ini tadi kan alat-alat ini alat optik ya. Kita mulai dulu sebelum masuk ke rumus, kita mulai dulu sifat-sifat sinar. Mana nih sifatnya? Oke, apakah ada di sini ataukah tidak ada? Ini hitung-hitung semua ya. Teropong ada, ini lengkap nih. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti di awal-awal misalnya dia. Ini sifat pada mata. Oke nih. Ini langsung kamera. Berarti nggak ada. Kalau nggak ada kita ke aplikasi tadi aja. Ah, ini dah. Ini pembesaran cahaya ya. Nah, ini langsung ini ya. Langsung menuju apa? Oke, nggak ada. Berarti kita ke bahan tadi aja. Itu langsung alat optiknya. Nih ya. Nah, nah kita ulang materinya. Jadi itu pertama sifatnya. Yang kedua, ada sinar istimewa namanya. Nah, kita ulang ya. Namanya sinar istimewa. Sinar istimewa itu ada tiga, ya. Sinar istimewa. Nah, sekarang kita bahas sinar istimewa. Istimewa. Sebelum kita ngitung. Sifat yang pertama itu adalah sinar datang. Ya, jadi sebelum masuk ke sinar istimewa, dia harus tahu dulu ini namanya lensa. Ya, ini namanya titik lensanya. Yang kuning ini sering disebut dengan titik fokus. Kenapa dibilang titik fokus atau bahasa lainnya titik api? Karena sinar itu akan melewati ini, gitu ya, atau berkumpulnya di sini. Nah, ini titik fokus satu, ini ada titik fokus dua. Titik fokus itu ada dua, ada di belakang lensa, ada di depan lensa. Titik fokus ya. Ya. Gue ada yang bertanya, Pak mulai lihat dulu kolom komentarnya. Nanti dikirim ya Pak. Ya Pak, jangan masuk rumus. Ya, Bapak nggak masuk rumus. Kita konsep dulu. Nah, jadi nak, ini perkenalan dulu. Ini namanya lensa. Ini namanya lensa cembung. Yang perutnya menggembung kayak Pak Mulyani namanya lensa cembung. Tapi nanti kalau yang langsing kayak adik-adik, itu namanya lensa cekung. Nah, ini namanya cekung. Karena ini langsing dia. Tapi kalau lensa cembung, dia gembung di tengahnya. Nah, gitu ya. Oke, yang ini, yang gambar panah ini. Kenapa panah? Karena di soal itu sering keluar dalam dalam gambar panah. Yang gambar panah ini namanya letak benda. Letak benda. Oke. Nah, yang agak buram ini di sini, yang terbalik ini namanya letak bayangan. Oke, sampai di sini paham? Ini namanya letak bayangan. Nanti dikirim ya Pak. Oke, nanti Bapak kirim ya. Dah, ini namanya letak benda, ini namanya letak bayangan. Sampai di sini ada pertanyaan untuk memahami letak. Yang ini namanya ini ya eh, garis tengahnya antara ini ya yang membagi dua lensa. Oke, kalau nggak ada kita akan bahas lagi keterangan tentang jaraknya. Nah, untuk simbolnya, simbol Bapak warnain merah. Untuk simbol, nah, ya, hmm, titik fokus itu lambangnya F, tipis sekali. Titik fokus lambangnya F. Ini boleh F1, ini boleh F2, terserah. Ya. Dah. Kemudian ada pembagian jarak. Ini nama ya. Jarak dari sini ke sini namanya itu jarak titik fokus. Tapi kalau nanti dari sini ke sini jaraknya 2F. Berarti dua kali titik fokus. Ini ke sini namanya itu membentuk ruangan ya di atas titik fokus. Ini gitu juga. Ini fokus apa fokus duanya ini dua kali fokus dua gitu. Ini hanya melambangkan jarak. Jarak dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini. Ini sama ini juga sama. Ini sama ini juga sama. Dah.
Itu ya. Pak boleh diulang, yang mana mau diulang nak? Yang nih keterangannya. Pak ulang ya. Jadi titik fokus itu adalah jarak jarak dari itu udah biasanya ketetapan eh, ketetapan pada lensa ini. Jadi jarak dari yang warna kuning ini ke sini itu namanya titik fokus. Nih, ya, ini sama nih jaraknya. Kalau di sini 80 cm, ini juga 80 gitu ya. Nah, di sini nanti itu ada namanya jarak fokus dua. Biasanya ini ke sini jaraknya itu 160 atau 80 juga gitu ya. Nah, dah. Jadi jarak dari lensa ini ke Marina itu namanya F. Apa namanya F? Disebut titik titik fokus. Nah, lambangnya ada satuannya biasanya dalam sentimeter. Ya. Nah, sementara jarak benda dari sini ke sini, nah, ini itu namanya jarak benda, dilambangkan dengan S. Nah, jarak benda, jarak benda, satuannya juga sama, satuannya dalam sentimeter. Ya. Nah, sementara kalau jarak dari eh, lensa ke bayangan nih, bayangan belah kiri nih, ini namanya bayangan. Itu lambangnya S-aksen ya. Nah, ini namanya S-aksen. S ada strip atasnya tuh. Itu namanya jarak bayangan. Oke. Dah, satuannya juga dalam sentimeter. Kemudian ada makhluk lain lagi yang namanya ini. Nih, nah, bisa kelihatan? Nggak usah warna merah lah. Kita buat warna apa ya? Warna hijau. Nih, yang Pak Mulya buat nih. Nah, yang warna hijau ini itu namanya jarak benda dilambangkan dengan H ya. Jadi eh, H itu namanya bukan jarak, tinggi, sorry. Namanya tinggi benda. Tinggi benda. Satuannya juga dalam sentimeter. Nah, bayangan kan juga ada tingginya tuh. Bayangan warna hijau juga nih. Nah, ini namanya tinggi bayangan ya. Berarti kita tulis nah tinggi bayangan dilambangkan dengan H aksen. Nah, tinggi bayangan. Dah, inilah keterangan-keterangan daripada eh, lensa. Habis ini kita masuk rumus. Ada pertanyaan? Kalau mau difoto boleh, mau dicatat boleh. Pak, besok dari jam 9 sampai jam 10 kan, Pak. Besok dari jam 9 sampai 10.30, 90 menit. Ada kenapa? Ada makan gratis ya. Tadi minta izin karena ada makan gratis. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk rumus? Oh, sinar istimewa dulu habis ini ya. Penjelasannya dikirim ya, Pak. Boleh. Kita SS aja. Penjelasannya butuh ya. Oke. Bapak-bapak perluas sedikit. Bentar ya. Yang mau penjelasannya minta dikirim, Bapak rekam dulu. Mana nih? Nggak muncul kok. Aman. Bentar ya. Ya. Kalau sudah kita lanjut, ada pertanyaan. Ini baru 61%. Aman? Masih sanggup? Kalau aman, yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas sinar istimewa dulu. Nah, sinar istimewa
Oke, ada pertanyaan. Kemarin itu ada namanya 4 ruang ya Pak. Ya, kemarin kita kan ada namanya 4 ruang. Jadi kalau penamaan ruang itu, ini Pak Mulia bagi ya. Pakai garis apa mau? Pakai kotak juga boleh. Warna merah. Yuk. Nah, ini kotak yang ini antara titik fokus dengan lensa, ini namanya ruang benda satu. Sementara jumlah yang sama panjangnya dengan nah ini namanya ruang dua, atau Pak Mulia buat warna berbeda lah ya. Yang warna hijau, 2 kali titik fokus, ini namanya ruang dua. Sementara di atas ini, misalnya Pak Mulia buat warna biru. Nah, di atas sampai tak berhingga sana namanya ruang tiga. Lalu yang warna hitam, nah sampai tak berhingga namanya ruang 4. Ini penomoran untuk letak benda. Oke, penomoran untuk benda. Ini letak benda satu, yaitu dari lensa ke titik fokus. Ini nomor ruang untuk benda, yaitu dari titik fokus ke 2 kali titik fokus. Jadi kalau diketahui dari sini ke sini 10 cm, maka dari 10 ke 20 itu ruang 2. Ya, ruang 2 nih. Nah, sementara yang dikatakan ruang 3 itu kalau dari 20 ke atas sampai ke sana terus. Ini namanya ruang 3. Sementara di belakang lensa di sebelah kanan itu namanya ruang 4. Nah, ingat, angka desimal itu penomoran untuk benda. Nah, gini ya. Ya, Pak udah baca dulu di kolom komentar ada pertanyaan. Pak, kami disuruh pergi ke kantor Kemenak izin ya, Pak. Ya, nak silahkan. Yang mau ke kantor Kemenak boleh izin. Oke, dah yuk lanjut. Nah, sekarang ini kita coba di penomoran bayangan. Nah, jadi kalau penomoran bayangan Bapak buat misalnya dalam bentuk nih ya. Jadi kebalikannya dia kalau nomor bayangan nih, nomor satu tuh belah sini ya, yang Pak mulai buat agak berwarna. Ini nomor ruang bayangan namanya. Biasanya penulisannya itu nak dalam huruf atau angka Romawi. Jadi dari sini ke sini ini namanya ruang bayangan satu. Nah, ini namanya nomor bayangan. Jadi yang pakai angka Romawi itu namanya ruang bayangan. Lalu eh, dari titik fokus ke tadi warna apa? Hijau ya. Dari titik fokus ke sebesar titik fokus juga, sebesarnya sama. Ya. Nah, ini namanya ruang 2 untuk bayangan. Nah, lambangnya angka Romawi. Lalu yang warna biru, oke. Ini karena materinya materi SMA, makanya Pak Mulya agak dalam menjelaskannya. Tapi keluar 2 soal tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 2 soal saja keluar. Ya, nah dan ini untuk penomoran ruang 3 sampai tak berhingga nih ya ke sana. Itu untuk bayangan. Oke, berarti nah ini untuk 3. Ini nomor bayangan. Dan sementara untuk warna hitam, oke, nah sementara nih di semua ke sana ini, nah, bagi si bayangan, bagi si penomoran bayangan itu adalah ruang 4. Jadi eh, kita tuh ngelihatnya satu-satu. Nah, ini adalah ruang ruang 4 untuk si bayangan. Berarti Pak, ruang 4 bayangan itu nomor 1, 2, 3 untuk benda. Iya, gitu. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa? Pak, boleh jelasin lagi tadi yang keluar karena ada kendala WiFi. Bapak, boleh ulang lagi biasanya belum ngerti. Yang di mana belum ngerti. Jadi sebenarnya kan,
Oke, ini Pak mulai ulang lagi ya, sekali lagi ya. Pak mulai ulang. Kalau enggak, kalau belum paham juga, eh lupa Bapak. Ini pakai ya, Pak mulai ulang. Dah, oke, perhatiin ya. Jadi jarak antara titik fokus ke lensa ini namanya nomor benda satu. Dari sini ke sini yang panjangnya sama, ya artinya panjangnya itu misalnya dari sini ke sini 10 cm, maka dari 10 berikutnya atau 20 cm itu adalah ruang 2, ini ruang satu. Tapi untuk yang di atas 20 cm itu ada ruang 3. Ingat, kalau diketahui jarak fokusnya 10. Jadi kalau diketahui jarak fokusnya itu 30, maka ruang 2 itu dari 30 ke 60. Berarti ruang 4 itu di atas 60. Nah, itu ya. Nah, sedangkan penomoran ruang 4 untuk benda di sebelah sana. Nah, ini semuanya nih nomor benda dikatakan ruang 4. Ya, ini ruang 4. Oke, dah. Jadi penomoran benda itu dilambangkan dengan angka ini ya, angka biasa. Nah, sementara penomoran bayangan itu dilambangkan dengan angka Romawi. Ya, pelambangannya gimana Pak Mulia? Pelambangannya sama kayak tadi. Cuman bedanya belah kanan. Dari lensa ke jarak fokus, nih yang kuning nih, ini namanya ruang satu. Dari lensa, dari titik fokus pertama ke ruang berikutnya, nah ini namanya ruang dua. Di atas ini namanya ruang tiga. Oke, kita buatlah warna biru. Nah, ya ini ruang tiga. Terus sebelah kiri namanya ruang 4. Bagi siapa? Bagi bayangan. Nah, gitu. Jadi kiri kanan kena. Nah, jadi ini ke sini namanya ruang bayangan satu. Ini ke sini namanya ruang bayangan 2. Dari sini ke besar tahingga nama ruang bayangan 3. Tapi kalau di depan cermin namanya ruang bayangan 4. Gitu ya. Jadi ngelihatnya satu-satu. Dah, kalau masukin ke angka, misalnya jarak fokusnya 20, berarti jarak bayangan ruang satu dari sini ke sini 20. Berarti nomor bayangan 2 dari 21 ke 40. Berarti kalau ruang 3 di atas 40 gitu. Nah, dah ini penomorannya. Oke, biasanya kan hanya seperti ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya sifat bayangan ya, misalnya diketahui di soal. Sebuah lensa berjarak fokus 6 cm. Ya, jarak fokusnya 6. Berarti kita tahu nak dari sini ke sini itu jaraknya 6. Nah, maka 6 cm berikutnya ke sini. Berarti dari berapa tuh? Dari 6 sampai 12 itu ruang 2, ruang satu. Nah, yang di atas 12 itu berarti ruang 3. Yang di belakang sana ruang 4. Tuh, ya. Nah, kalau kita lihat benda ini di ruang berapa? Di ruang 2 kan? Pasti bayangannya di ruang 3. Kan ini kalau ditarik garis, nah, dia di ruang 3. Tuh. Contoh soal sifat nanti bagaimana Pak? Contoh soal sifat tuh kayak gini nak. Ya. Jika titik fokus berada 6 cm di depan lensa, maka tentukanlah sifat bayangannya. Begini. Kayak gitu biasanya nak. Ya. Nah, jadi kalau ditanya jaraknya 6 cm, ditanya sifat bayangannya, berarti kita harus cari tahu. Oh, berarti kalau di sini tadi itu letaknya 6, benda ini terletak di ruang 2. 2 tambahkan rumusnya kemana apa, nak? Nomor benda, rumusnya ya, triknya. Ditambah nomor bayangan. Nomor bayangan itu hasilnya 5. Dah, kita lihat, ini di ruang 2. 2 tambah berapa biar 5? Tambah 3. Berarti di ruang 3. Ruang satu, ruang 2, ruang 3. 2 dengan 3, berarti apa? Lebih besar 3 ya. Berarti sifatnya itu adalah 1 diperbesar.
karena angkanya jadi besar. Yang kedua, ini terbalik ya. Sifatnya terbalik. Intinya kalau benda itu bukan di ruang satu, sifatnya terbalik. Yang ketiga, dia nyata. Kenapa nyata? Karena bayangannya di belah kanan. Yang maya tuh kok bayangnya belah kiri. Cara cepatnya, adik-adik cukup tahu ya cara cepatnya. Cara cepatnya aja adalah cukup kalau benda di ruang dua, di ruang tiga, itu bendanya nyata. Ya, nyata dan terbalik. Nah, ini cara ngafalnya. Tapi kok di ruang satu, karena satu tambah berapa hasilnya? Empat, hasilnya lima, empat. Nah, itu baru maya dan tegak. Contoh, ya, kita tes lagi yuk. Misalnya nih, Bapak letakkan di ruang satu nih bendanya. Ini kan benda. Nah, apa yang terjadi? Nah, bayangannya muncul di sebelah sini. Inilah disebut dengan ruang empat. Nah, jadi kesimpulannya, sebenarnya triknya adalah titik fokusnya, tanda kuncinya. Kalau titik fokusnya itu berada di, kalau benda di ruang satu, berarti satu tambah berapa biar lima? Tambah empat. Berarti kalau bayangan di ruang empat, dia tegak bendanya. Dan dia itu maya. Nah, maya tegak. Kemudian karena ini satu, ini empat, berarti diperbesar. Nah, gitu ya sifatnya. Kita tes lagi sifat yang lain. Kalau Pak, saya letakkan di ruang tiga. Berarti kita geser benda ini di ruang tiga. Nah, agak ujung kan? Nah, kalau di ruang tiga berarti diperkecil. Ulang ya. Hmm. Yang mana yang nggak ngerti? Karena banyak nih kok dari awal. Ya, jadi kalau di ruang, jadi adik-adik, yuk, kamu ya sederhanakan lagi lah penjelasannya. Penjelasannya, kata kunci dari lensa ini harus tahu jarak fokus. Jarak fokus ini tuh yang kuning ini. Nah, biasanya diketahui di soal. Misal, Pak mulai ulang ya sekali lagi. Misal diketahui jarak fokusnya itu 4 cm. Nah, berarti di sini juga 4 cm jarak fokusnya. Nah, ya, berarti kalau di sini dari sini ke sini ini namanya ya ini 8 cm. Berarti dari sini ke sini juga 8 cm. Di atas 8 cm ini ruang 3. Udah. Nah, kita lihat ya. Rupanya diketahui di soal, diketahui titik fokusnya 4. Dah. Terus dibilang benda diletakkan di jarak 6 cm. Berarti itu benda di ruang berapa? Di titik fokusnya 4. Diletakkan di 6. 1 ke 4 itu benda ruangan satu kan. Berarti kok jarak 6 dia di sini. Nah, daerah sini nih. Nah, kita letakkan di sini. Nah, sekitar sinilah nih. Dah, bisa bayangin? Berarti kalau di ruang di 6 cm benda itu terletak di ruang 2. Nah, pakai dalil S-bar 2 tambah berapa jadi 5 tambah 3. Makanya bayangannya itu di ruang 3. Ini ruang satu, ini ruang 2 nih pembatasnya nih. Ini ruang 3. Nah, di sini paham? Paham sampai sini? Memang ini agak tinggi ya, karena ini levelnya adalah tingkat SMA, tapi keluar berapa tahun kemarin itu 2 soal. Oke, paham sampai sini penomorannya? Kalau masih nggak paham, aman? Kira-kira aman? Ayo ketik aman. Kok lanjut? Aman, oke. Nah, jadi dapat 6 itu dari mana, Pak? Dapat 6 itu diketahui di soal. Misalnya ada Fa nanti kan. Diketahui fokusnya 4 cm, udah Fa. Rupanya jarak benda 6. Berarti kita tahu tuh. Oh, 6 itu letaknya di ruang berapa gitu. Ya. Contoh nih, Pak Mulia ya, Pak Mulia buat soalnya nih di sini. Nah, misalnya soalnya kayak gini ya. Tentukan. Oh, warna hitam lah. Misalnya ini ada soal. Dan ya, tentukan sifat bayangan dari lensa cembung
jika diketahui ya eh, bentar ya. Jika diketahui jarak fokus lensa misalnya mau berapa? 5 cm dan benda diletakkan di 8 cm. Nah, kayak gini contoh soalnya. Tentukan sifat bayangan dari lensa cembung jika diketahui jarak fokus lensa 5 cm dan benda diletakkan 8 cm. Dah, yuk, kita tentukan. Ya, nah, berarti kalau dibilang di sini, yang pertama tuh kan kata kuncinya titik fokus. Titik fokus berapa dibilang, nak? Oh, katanya titik fokusnya itu 5. Berarti, nah, jarak dari sini ke sini, ini 5. Ini ke sini, juga 5. Dah, paham? Dah. Nah, berarti ini namanya ruang satu. Nah, ya, ini namanya ruang satu untuk benda. Dah. Nah, 5 senti berikutnya ke sebelah kiri, ini namanya ruang dua. Yang jaraknya itu antara 5 sampai 10 senti. Ya, yang jaraknya 5 sampai 10 itu namanya ruang dua. Ini namanya ruang satu, ini namanya ruang dua. Nah, sedangkan jarak di atas 10, misalnya 12, 15, sejuta sekalipun, nah berarti itu warna apa nih, hitam. Nah ini namanya ruang tiga. Nah ini namanya ruang tiga. Nah sekarang kita lihat, kita pertama tentuin dulu, nah benda ini tadi letaknya di mana? Tes satu dua, apakah suaranya kurang kedengaran? Tes satu dua dicoba. Oke, Pak, cara jawab ditulis di situ kayak mana? Ya tinggal tulis saja. Oke, kedengaran ya, mungkin sinyal ya ada. Nah, di soal dibilang, nak, benda diletakkan 8 cm. Berarti benda nih yang warna yang panah nih, itu jaraknya 8 cm dari sini. Berarti dia di ruang berapa? Di ruang 2. Dah, pakai rumus dalil isbar trik tadi, 2 ditambah berapa yang hasilnya 5. Tambah berapa? Tambah 3, betul. Berarti langsung dapat kita sifatnya. Ya, kalau bendanya itu di ruang 3, 2 ke 3 kan diperbesar. Berarti sifat yang pertama tuh diperbesar. Itu aja lihat kuncinya. Udah siap. Nanti di pilihan ganda cari yang ada kata diperbesarnya. Tapi kalau mau dihafal, ya, selama ruangan itu diletakkan selain bendanya itu diletakkan di 2 dan di 3, benda itu selalu apa, nak? Selalu terbalik. Ya, yang kedua nih sifatnya. Selama benda itu diletakkan di ruang 2 dan 3, benda itu selalu terbalik. Nah, maksud terbalik, Pak, nih, ini panahnya ke atas. Ini panahnya ke bawah. Tuh. Biasanya yang ditanya tuh 3. Yang terakhir, kalau benda itu di ruang 2 dan ruang 3, benda itu selalu nyata. Apa itu nyata? Selalu di belakang lensa, di belah kanan. Jadi yang perlu adik-adik hafal, kalau benda di ruang 2 atau 3, dia itu terbalik. 2 atau 3, dia itu nyata. Tapi menentukan diperbesar, diperkecil dari angkanya. Kalau di ruang 2 menjadi tambah berapa jadi 5, berarti tambah 3, berarti diperbesar. Kalau di ruang 3, berarti 3 tambah berapa biar 5? Tambah 2, berarti 3 dengan 2 diperkecil. Berarti nanti sifatnya itu diperkecil. Hmm, tergantung nanti letaknya. Contoh, sampai sini udah aman dulu belum? Tapi sifat 2 ini tetap sama. Yang sifat yang keduanya tetap sama. Apa? Selalu terbalik. Yang ketiganya tetap sama nyata. Nah, nih kasusnya kalau di ruang 2 dan ruang 3 catat. Gitu ya. Nah, kita buktikan, kita geser nih benda nih di ruang 2 dan ruang 3. Ketika kita geser di ruang 3, coba lihat, nah, apa yang terjadi?
bandanya itu mengecil. Terbukti kalau di ruang 3 bayangannya mengecil. Karena 3 dengan 2 kecil 2. Tapi kalau di ruang 2 bayangannya itu membesar. Nah, coba lihat. Nah, membesar kan? Jadi cara ngafalnya ingat kalau 2 dan 3 sifatnya itu sama-sama terbalik dan sama-sama nyata. Bedanya satu diperbesar, satu diperkecil. Nah, kalau di ruang 1 ini dia yang dimaksud. Kalau di ruang 1 ayo Pak Mulya hapus nih udah berserak kali ya. Ups, oke, hapus ya. Kalau di ruang 1 apa yang terjadi? Kalau di ruang 1 satu satu tambah berapa biar 5? Tambah 4. Berarti 1 dengan 4 diperbesar. Makanya Pak, bayangannya ini besar daripada ini. Dah, paham ya? 1 tambah 4, 5. Terus, kalau bayangan nggak di sebelah kanan, disebut maya. Berarti khusus ruang 1, dia sifatnya maya. Yang kedua, dia tegak. Yang keempat, yang ketiga, dia diperbesar. Nah, kalau mau dihafal juga boleh. Kalau adik-adik pusing, hafal juga boleh. Ya, kalau benda di ruang 2 dan ruang 3 berarti itu maknanya semuanya terbalik nyata. Terbesar diperkecilnya lihat angkanya. Udah. Nah, jadi untuk soal yang kita bahas barusan, apa sifatnya? Kalau nggak hapus ya. Nah, nanti bagi yang masih belum paham, lihat aja di videonya ya. Ini hanya 2 soal. Rata-rata ya kebanyakan anak peserta IPAS itu banyak ngambil nilainya di apa yo di biologi, di fisika dianggap susah. Tapi kalau adik-adik bisa ini berarti bisa lebih dari teman yang nggak bisa fisika. Ups, mana tadi catatannya hilang. Ah nih, kamu hapus dulu. Wing, wing, wing. Nah, ayo, kita ulangi lagi soal ini. Tentukanlah sifat bayangan dari lensa cembung jika diketahui jarak fokusnya itu 5. Oke, berarti dari sini ke sini 5. Dah. Sementara benda diletakkan di 8. Oh, sorry ya. Jarak fokus berarti dari yang kuning nih. Nah, ini 5. Sementara benda diletakkan di 8. Berarti kalau di 8 kan di atas 5. Berarti sekitar di sini. Nah, nih. Pak mulai geser nih. Ah, di sini. Oke, ini adalah, nah, ini jarak bendanya. Oke, jarak benda Pak mulai letakkan di 8. Berarti dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini 8. Kita disuruh menentukan sifatnya. Dah, kita lihat. Oh, berarti ini ruang 1, ini ruang 2, berarti 2 tambah berapa jadi 5 tambah 3. Oke, berarti apa tadi nak? Kalau ruang 2, maka bayangan di ruang 3. Berarti 2 dengan 3, berarti sifat pertamanya diperbesar. Nah, oke ya. Yang kedua, dia bayangannya terbalik. Yang ketiga, dia nyata. Nah, inilah jawabannya untuk benda jika diletakkan di ruang di jarak 8 cm. Dah, sekarang adik-adik coba kerjain. Kerjain ya. Ini Pak mulai ganti nih angkanya. Oke. Coba kerjakan. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya nih, benda di titik fokus diketahui 10 cm, tapi benda diletakkan di jarak eh, berapa ya? Di jarak 25 cm. Tentukan sifat bayangannya. Nah, coba. Silakan dikerjakan dulu, diketik dalam kolom komentar. Tentukan sifat bayangan jika diketahui jarak fokusnya itu 10, jarak bendanya 25. Nah, coba.
Kalau mau, kalau sudah dapat ya, tes satu dua. Tentukan ruangnya atau apa Pak? Tentukan sifatnya tadi nak. Bukan tentukan sifat yang tadi yang tegak, diperbesar, diperkecil gitu. Ruangan itu untuk menentukan itu. Udah kedengaran? Tes satu dua dicoba. Udah. Pertanyaan dari Syifa, dari Gayo Luwes, itu pertanyaannya adalah tentukan ruangannya atau apa Pak? Yang ditentukan adalah sifatnya nak. Sifat bayangan. Yang tadi diperkecil kah, diperbesar tiga dia ya. Masih nggak kedengaran, Akila? Oke, kalau udah jawab WA ya. WA. Eh, tulis di kolom chatnya. Oke, sudah ada yang jawab. Diperkecil, terbalik, dan nyata. Yuk, kita bahas. Diperkecil, terbalik, dan nyata. Yuk. Nah, kita lihat ya. Kalau jarak fokusnya 10, berarti ini ke sini itu 10. Maka jarak dari sini ke sini, ruang duanya 10 sampai 20. Ruang tiganya nih, di sana ya, di atas 20. Dah, yuk. Jarak fokusnya 10, benda diletakkan 25. Berarti benda itu di ruang 3. Kita geser yang hijau, yang biru ini di ruang 3. Nah, di ruang 3 berarti di atas 20 cm ini dia. Dah. Nah, berarti jarak dari sini ke sini ini 10 cm, dari sini ke sini 20 cm, maka ini ke sana adalah di atas 20. Berarti kalau 25 itu sekitar di sini nah ya. Nah, di sini. Inilah 25 cm. 25. Dah, berarti di ruang 3. Udah tinggal kita lihat. Yang pertama ini 3, ruang 3 tambah berapa jadi 5. Nanti kan di hari H kan gambar ini nggak ada. Jadi kan pakai trik yang Pak Mulia buat. Nih yang namanya dalil esbar. 3 tambah berapa jadi 5? Tambah 2. Nah, 3 kedua diapain tuh? Diperkecil atau diperbesar? Diperkecil. Berarti sifat yang pertama diperkecil. Dah. Nah, sifat kedua tadi hafalan. Kalau benda di ruang 3 dan ruang 2 selalu terbalik. Ya. Kemudian yang ketiga dia selalu di belakang lensa. Berarti dia itu bersifat nyata. Dan ya berarti diperkecil terbalik nyata ya. Muhammad Mujaki sudah benar ya. Siapa tadi? Muhammad Mujaki dari Min 13 Nagan Raya. Nah, selamat ya, sudah betul. Oke, ada pertanyaan dari Ufaira. Dari mana dapat 5, Bapak? 5 itu triknya, nak. Ya, itu triknya. 5 itu 5 itu adalah trik. Nomor benda itu adalah trik untuk adik-adik jawab. Nama triknya nomor benda tambah nomor bayangan selalu 5. Itu dia. Itu nama triknya. Gitu. Dah. Oke, udah cukup untuk soal ini atau mau coba satu soal lagi? Kalau udah cukup, kita lanjut ke bab lain. Atau mau ke sifat lensa cekung. Nah, cukup? Kalau cukup, kita ganti bab. Sekarang kita coba lensa cekung. Nah, lensa cekung itu sifatnya cuma satu. Coba lihat.
sifatnya lensa cekung itu cuma satu, ya, dia nggak ada lagi sifat yang lain. Jadi enak ngafal tuh lensa cekung karena cuma satu. Ya, lensa cekung itu penomorannya itu, ya, ini kan tadi kan cembung. Nah, kalau keluar lensa cekung itu tinggal hafal aja. Cuman paling sering keluar cembung karena ada tiga lensa cekung. Nah, bendanya itu cuman diletakkan di ruang 4 saja, ya, di ruang 4 saja. Benda itu diletakkan selalu hanya di ruang satu. Kenapa? Karena di penomoran pada lensa cekung semua ini ruang satu. Dah, itu bedanya. Kalau cembung tadi kan, jadi kalau susah tinggal hafal aja. Pertama sifatnya itu apa? Satu tambah berapa biar lima tambah empat. Ya udah, berarti selalu diperbesar. Kalau cekung cuma satu, hafal aja diperbesar. Nah, yang kedua dia sifatnya tegak. Dan yang ketiga dia maya karena dia di belakang lensa. Dah, cekung cuman ini saja selesai. Nah, karena nggak mungkin diletakkan di sini, benda nggak bisa diletakkan di sana. Ibarat kayak kita ada kamera, ya, kamera ini yang, ya, kalau lens menggunakan lensa cekung, berarti itu bendanya itu kan seharusnya di sini. Tapi kalau bendanya diletakkan di sini ya kan nggak bisa jadi bayangan karena bendanya di belakang kamera, makanya dia cuma satu. Tuh. Oke ya, udah. Nah itu kalau menentukan sifatnya, karena adik-adik melelahkan bab ini, kita ganti bab. Kita masuk ke soal-soal yang lain ya. Oke, kita masuk ke soal bab apa ya? Maya itu apa, Pak? Maya itu bayangannya di belakang lensa atau dia tidak bisa, maya itu tidak nyata. Artinya kalau kita rekam pakai ini, pakai HP, dia tuh nggak tertangkap oleh kamera. Itu yang disebut maya. Ya, Siva ya. Jadi maya itu bayangannya itu ada di sini, Bu. Seharusnya kan misal kayak kita berkaca. Bayangan itu kan di depan kita ya. Sementara ini bayangannya malah di belakang kita. Nah, itu yang disebut maya. Gitu ya, bukan anak Pak Ami yang namanya Maya. Gitu ya, oke. Sudah, kita ganti bab. Bapak pilih dulu. Buka dulu bahannya. Kira-kira masih kurang di materi fisika bab apa? Bab apa yang mau diperkuat? Silakan. Ada yang mau request? Kita ada 30 menit lagi. Mau bab apa? Pak, habis ini lanjut tryout. Boleh, tryoutnya kok nggak salah dikasih waktu kan, 1 harian. Mau langsung TO ya? Bisa tanya Bang Ipu langsung, bisa tanya di grup. Nah, kalau nggak salah, TO tuh diberi waktu tuh boleh boleh sehari ya, tapi tanya ke Bang Ipul ya. Ada mau request permintaan bab? Kalau nggak ada, boleh besok Pak. Pak nggak kedengaran. Tes 1 2 dicoba, apakah tidak kedengaran? Yang lain bagaimana? Kedengaran? Oke, kita coba soal asli tahun 2022. Apakah Bang Ipul udah bahas bab apa aja? Jangan sampai double gitu. Nah, ini Pak Mulia coba buka soal 2022. Kalau Bang Ipul udah bahas, adik-adik bilang sudah, kita ganti bab. Tanya materi lensa tadi ketinggian ya, sakit kepala ya. Nah nih, kita coba soal 2022 Olimpiade Madrasah. Soal fisikanya di nomor, ayo, nih. Apakah ini Bang Ipul sudah jawab? Kalau sudah kita ganti bab. Ini ada. Kalau ini cermin datar, ya. Kalau tadi, oh itu udah. Kalau udah kita ganti bab. Kita coba lagi yang
Kamu ya ambil yang paling jauh. Kita coba ke soal 2018. Yuk, 2018. Kalau Bang Ipul juga sudah, kita ganti soal MI, IPA ya, IPA nih. Kita download dulu biar tidak macet. Itu belum ya? Oke, sebentar. Nggak tahu nih kenapa nggak bisa download. Oke, ini dia. Oke, dah. Kita sekarang coba coba soal 2018. Soal, yuk. Nah nih, ini soal tahun 2018 IPA MI tingkat provinsi. Dah, kita pilih yang mau ada yang angkanya. Coba lihat, sifat lensa selalu ada kan? Ini listrik selalu ada, resistor. Ini energi kinetik, ini suhu. Nah, ini udah biologi. Yuk, ini dia. Mau yang mana? Pak, saya nggak kedengaran. Biasa nggak kedengaran sinyal ya. Tes satu dua dicoba. Yang lain bagaimana? Tes satu dua dicoba. Kedengaran? Tes satu dua. Dengar ya. Yuk kita coba dari nomor satu. Mungkin sinyal. Nah, yuk. Nah, mau. Setiap benda langit dalam semesta ini ya. Ini sudah pernah dibahas kah sama Bang Ipul? Kalau sudah kita ganti. Kalau belum kita bahas. Silakan dijawab dulu boleh. Kalau belum kita bahas. Oke, silakan dijawab dulu. Ternyata A ya. Ya kita bahas ya. Oke, rata-rata sudah menjawab ayo. Setiap benda langit di alam semesta memiliki jalan atau garis edarnya, ya, masing-masing sebagaimana dalam Al-Quran yang artinya tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan melampaui tidak dapat melalui siang. Ini maksudnya ini ada salah pengetikan ya. Seharusnya tidak mungkin bagi matahari mendahului bulan dan malam pun tidak mungkin mendahului siang gitu ya. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Yasin ayat 40. Nah, begitu halnya dengan gerak planet-planet pada sistem tata surya kita, seperti yang ditemukan oleh si Kepler, yang berikut ini manakah yang benar menurut Kepler tentang gerak planet? Oke, nah jadi hukum Kepler itu ada tiga. Nah ya, yang pertama, eh, kata si Kepler, lintasan planet itu berbentuk elips, bahasa lainnya lonjong. Jadi di mana matahari misalnya di sini, nah planet-planet itu misalnya di sini. Jadi kalau nanti ada planet lain, misalnya katakanlah, nah ada planet misalnya ini bumi misalnya ya. Nah Merkurius itu kayak gini lain lagi. Nah nanti ada yang kayak gini. Intinya semuanya tuh elips. Nah jadi dulu yang buku zaman dulu kan mengatakan yang sudah direvisi bentuknya kayak gini. Ini adalah salah. Nah ini yang perlu ini salah. Jadi planet itu misalnya ini Merkurius, ini Venus, ini bumi, ini salah. Yang betul tuh kayak gini. Gitu. Kalau ini seolah-olah letak planet ini ngelilingi matahari sama terus, padahal berbeda-beda. Terbukti. Kadang matahari terlihat dekat. Berarti dia pada saat
dekat dengan matahari, kadang terlihat jauh. Gitu ya. Yuk kembali. Nah, inilah hukum pertama. Jadi hukum pertama dari eh, si Kepler itu nih dia. Bumi, planet mengelilingi matahari lintasannya elips. Ada kadang dia dekat, kadang jauh. Nih. Jadi dulu di buku rangkuman Airpol dulu tuh perlu dikoreksi ya. Nah, jadi betulnya tuh kayak gini. Dah, kamu ini sih hukum satu. Hukum dua katanya setiap lintasan yang di jadi nak kan, nih Pak mulai pendalami materi dulu. Yang kedua itu adalah luas yang dilalui planet. Katanya luasnya sama. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika planet itu jaraknya jauh dari matahari, dia jalannya pelan. Jadi katakanlah 1 jam. 1 jam itu ketika di lintasan jauh, dia baru menyapu ruangannya segini. Nah, kalau saat di titik jauh. Berarti saat di titik jauh, luas yang diarsir segini. Nah, bisa bayangin? Nih ya. Ini saat jauh. Tapi saat dekat dengan bumi atau saat dekat dengan matahari, misalnya di sini, itu bumi kita tuh jadi cepat geraknya. Ya, makanya kalau kita lihat pada saat matahari besar, itu pasti nggak lama. Nah, ini dia 1 jam tuh segini misalnya ya. Jadi kalau saat dekat dia cepat, jadi ini cepat. Nah, tapi saat jauh dia pelan. Saat mau dekat dia cepat. Nah, ini yang dimaksud luas ini dengan luas ini sama. Itulah maksud hukum 2 Kepler. Itu. Hukum tiganya itu udah aplikasi rumus di mana eh, keliling planet A dengan jarak planet A terhadap matahari pangkat 3 itu selalu sama. Ini dia. Berarti ini B pangkat 2, ini RB pangkat 3. Nah, jadi inilah hukum Kepler. Yuk kita bahas. Berikut ini manakah yang benar menurut Kepler tentang gerak planet? Kalau yang A, setiap planet bergerak dengan lintasan elips dan matahari berada di titik pusatnya. Ah, ini betul. Setiap planet bergerak dengan lintasan elips, nih hukum satu, di mana matahari berada di titik pusatnya. Betul? Yang dua, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama adalah selalu sama. Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama, ini sebenarnya ditanya yang benar atau yang salah? Ya, karena nomor B, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Ah, ini ya. Ini juga benar sebenarnya. Yang C, jarak rata-rata kuadrat dari mata dibanding ini juga benar. Berarti yang tanya yang salah ya. Begitu berikut ini manakah yang seharusnya ini yang tidak benar? Ya. Perbedaan gravitasi pada setiap lintasan planet menyebabkan kecepatan planet berubah-ubah. Ah, ini yang salah. Seharusnya di sini harus kata-kata berikut ini manakah yang tidak benar. Nah, baru D ya. Ini betul, ini betul, ini betul. Semen ya, nah di soalnya ini keliru. Ya, yang ditanyakan berikut ini manakah yang jadi seharusnya ini tidak benar karena ketiga-tiganya itu betul. Lihat nih, pangkat 3 dari periode. Jarak antara kuadrat dari matahari berbanding dengan pangkat 3 dari periode. Oh iya, sorry, ntar ya. Yang benar. Kalau ini jarak antara kuadrat dari matahari, jarak itu adalah R. Jarak kuadrat dari matahari. Oh ya, oke, taralat. Kalau kita lihat dari rumus, betul betul betul. Kalau kita lihat dari rumus, yang C itu yang pangkat 2 siapa? Si jarak. Sementara pangkat 3 jarak ya. C salah. Perbedaan gravitasi setiap titik lintasan planet menyebabkan sifat planet berubah-ubah. Perbedaan gravitasi pada setiap titik yang buat dia beredar itu adalah gravitasi matahari salah. Nah, antara dua nih ya, yuk kita lihat. Setiap planet bergerak dengan lintasan dan matahari berada di titik pusatnya. Ini benar B, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama. Ya, A dan B seharusnya betul. Ya, begitu. Jadi, kalau yang ditanya hukum Kepler berapa? Ada nggak dibilang di sini tentang berikut ini adalah manakah yang menurut hukum Kepler tentang gerak planet? Ada disebutkan satu atau duanya, ya. Kalau disebutkan satu, berarti jawabannya A.
Kalau disebutkan hukum Kepler 2 baru B. Jadi tapi karena ini dikatakan eh, garis edarnya lebih kuat ke hukum satu, maka jawabannya adalah A ya. Betul ya, Nak? Jadi jawabannya A. Nah, ini untuk soal tahun 2000 berapa nih? 2022. Sungguh mendalam ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi jawabannya betul A karena itu lebih ke hukum hukum satu ya, karena lebih ke garis edar. Kalau B dan C itu lebih ke hukum 2 dan 3. Kalau nggak ada, kita lanjut terus. Eh, kita coba lagi ke soal yang ada gambarnya. Nih, ini alat apa ini? Nomor 6. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit sangat teratur, presisi, dan teratur sebagaimana Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surat Al-Qamar ayat 49. Begitu halnya dengan daun-daun pada tumbuhan yang dimiliki bentuk dan motif yang sangat beragam. Untuk melakukan pengukuran panjang daun dan mengamati pola tulang daun, pasangan alat manakah yang paling tepat digunakan? Yang mana nih, Nak? Pasangan yang paling tepat. A, B, C, atau D? Silakan dicoba jawab dulu. C, C ya? Oke, yuk kita bahas. Nah, C ya. Nah, jelas di sini kalau untuk gambar A ini namanya gelas ukur. Kalau gelas ukur ini itu untuk mengukur volume. Kalau ini namanya neraca, neraca Ohaus. Biasanya ini untuk mengukur berat, ya. Nah, kalau ini sama nih, ini namanya mikroskop. Nah, mikroskop itu ya gunanya untuk melihat benda-benda yang ini ya. Nah, kalau ini roll ya, eh, garis penggaris. Oke, penggaris. Ini namanya apa? Kaca loop ya atau kaca pembesar. Jadi penggaris ini yang lebih cocok untuk mengukur panjang. Jadi betul jawabannya C. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya.
Yang sekarang nomor 7 tentang lensa. Kalau tadi kita udah bahas tentang lensa cembung, lensa cekung, ini kita bahas keluar soal prisma. Oke, sudah ada yang menjawab? Kita hari ini sampai jam 12. Berarti sedikit lagi. Oke, kita bahas. Nah, jadi warna pada prisma. Ada yang tahu? Rata-rata menjawab A ya. Nah, ini jadi warna cahaya putih ini itu dikatakan namanya warna cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari ini digolongkan namanya cahaya putih. Nah, waktu menyebar masuk ke dalam prisma, dia itu akan terurai menjadi 7 warna yang disebut dengan singkatan apa? Me, Ji, Ku, I, Bi, Ni, U. Nah, gitu ya. Jadi merah jingga kun. Jadi ini merah, nomor 1 itu merah, nomor 2 itu jingga. Jingga itu warna apa Pak Mulia? Warna oranye. Nomor 3 itu kuning, nomor 4 itu hijau, nomor 5 itu biru, nomor 6 itu nila, nah nomor nomor 7 itu ungu. Nah, itu ya. Inilah dia. Jadi yang dikatakan di sini seberkas cahaya putih jatuh di prisma segitiga terjadi penguraian warna seperti gambar di atas. Urutan warna 1, 2, 3. Berarti apa tadi? 1 merah, 2 jingga, 3 kuning. Merah, jing, meji. Jingga ada nggak jingga? Merah, kalau nggak ada, merah, hijau, dan ungu. Yang ditanya apa sih? Urutan warna 1, 2, 3. Seharusnya kan merah, jingga, kuning. Ada nggak merah, jingga, kuning? Yang paling seharusnya merah jingga kuning ya. Kalau nggak ada kita yang paling mendekatin. Pertama merah betul. Hijau, hijau ini ya, ini urutannya. Oh, urutannya aja lah kita perhatikan. Ini ungu. 1, 4, 7. Kalau ini kebalik ya, hijau, kuning ini ada yang terbalik. Ini urutan warna yang ini ya. Kalau ungu hijau terbalik. Ini kuning ungu biru ada yang terbalik. Berarti A. Nggak kedengaran? Apakah yang lain kedengaran? Oke. Kalau sudah kita lanjut ke soal lain. Kedengaran ya? Yuk, kita ada 10 menit lagi. Ini ada satelit balap. Ini, oke, ini tentang listrik ya. Dua buah resistor R1 dan R2 dengan besar hambatan masing-masing 6 susun secara seri dan dihubungkan dengan sumber.
Oke, dengan tegangan sebesar 12 volt seperti tampak pada gambar. Jika V1, V2, dan V3 adalah voltmeter, nilai yang terukur pada masing-masing voltmeter itu berapa? Oke, nomor 12 ya. Tadi nomor tadi nomor 7. Ini soal terakhir kita nomor 12. Nah, silakan dicoba dulu. Oke, kita jawab ya. Soal terakhir kita pada hari ini. Warna merah, yuk. Nah, dua buah resistor R1, ini R1. Besar hambatan masing-masing 6 ohm. Berarti ini 6, ini 6. Disusun secara seri dan hubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Berarti ini 12. Berarti V3-nya seharusnya langsung 12 terbaca. Berarti yang C salah, karena dia nggak 12. Nah, sekarang kita menentukan beda potensial di sini. Ya. Nah, hati-hati ya. V1 ini alat untuk ukur beda potensial, bukan alat untuk mengukur hambatan. Sementara ini 6 ini diketahui hambatan. Nah, gitu ya. Jadi cara ngukur hambatannya ini kayak mana gitu. Ya, jadi beda potensial itu berbeda dengan cara ngukur eh, hambatan. Kalau 6 ini salah. Kenapa? Salah. Ya karena itu yang ini adalah angka itu hambatan, sedangkan V ini alat ukur untuk beda potensial gitu. Dah. Jadi jawabannya yang mana yang betul? Jadi sebenarnya beda potensial itu an- ya cara ngukurnya itu ini dia. Beda potensial tuh mau di sini, mau di sini, mau di sini ya sama aja gitu. Nah, atau mau pakai rumus. Yuk pakai rumus. Jadi ini sebenarnya dicari. Rumusnya itu kan adalah V sama dengan I kali R. R-nya ini R total gitu ya. V-nya ini juga V total. I-nya ini arus yang ngalir gitu. Nah, R totalnya berapa? Karena seri berarti 6 tambah 6. R totalnya berarti 6 tambah 6 adalah 12 gitu. Dah, berarti R totalnya 12. Nah, kita cari arusnya V sama dengan I kali R. Berarti 12 sama dengan I kali 12. Berarti arusnya berapa? 12 per 12. Berarti arusnya 1 ampere. Baru kita cari nih kalau pakai rumus ya. Berarti rumus di sini apa nak? B kali I kali R1. B-nya B total. Berarti kita kan mencari beda potensial di sini. I-nya 1. R1-nya berapa? Oh iya ya. I1, I1-nya tadi 12 bagi 12 1 ampere. I1-nya 1. R-nya 6. Oh, hasilnya ternyata secara rumus sama. 6 volt. Jadi kita coba pakai alat ya. Nah, ternyata dicari dengan rumus 6 tambah 6. Nanti kita coba pakai alat. Ini antara dua nih ya. Kalau enggak A, B. Nah, oke. Ada 4 menit lagi. Kita coba pakai alat
PET simulator untuk membuktikan ini. PET simulator bab ini ya. Kalau nanti waktunya sudah habis, kita lanjut ke besok. Kita buktikan ya pakai PET simulator, pakai alat listriknya. Ada 4 menit lagi. Hmm, Teman-teman pasti anak-anak sekalian pasti sudah sangat lelah. Hmm. Udah nampak semua bagian layarnya? Belum? Tes 1, 2. Oh, sudah kedengaran? Tadi nggak kedengaran ya? Oke, jawabannya adalah yang B. Nah, karena sudah habis, kita padain sampai di sini. Besok kita ulang ini sedikit pakai alat tadi ya. Pak Mulya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.